5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah adik-adik tentang langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam membuat gambar bercerita? Nah, kamu bisa mengingat kembali nih melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Nah, di sini Udin akan menggambar cerita tentang si pitung. Udin lalu mempelajari cerita si pitung. Udin mempelajari karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya nih, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si pitung itu bernama Rais dan Ji, memiliki karakter yang baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company, yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Jadi kalau kita membuat gambar cerita adik-adik, kalian harus memahami karakter dari masing-masing tokoh dari cerita tersebut. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Nah, inilah alur cerita tentang si pitung. Yang pertama, alurnya adalah si pitung ini rajin mengaji dan silat. Lalu si pitung ini gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si pitung ini gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Nah, selanjutnya setelah itu Udin itu mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin sudah menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Contohnya sebagai berikut. Ada alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat gambar cerita. Lalu Udin membuat sketsa gambar cerita ya, berdasarkan tema atau cerita yang ditentukan. Membuat sketsa ini harusnya pakai pensil adik-adik ya, supaya apa, ketika terjadi kesalahan bisa dihapus. Lalu setelah itu kalau sketsa sudah selesai, bisa menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema dan cerita yang telah ditentukan. Jadi kalau menyempurnakan di sini berarti sudah sampai tahap mewarnainya. Nah, inilah gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Nah, misalnya contohnya ini ya, si pitung yang rajin mengaji dan silat ini digambarkan ini. Lalu si pitung ini gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Lalu si pitung ini mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung ini. Nah, silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Nah, selain itu, untuk mengolah seni nih, Udin ingin belajar bela diri itu agar badannya menjadi sehat dan semua organ tubuhnya itu kuat. Nah, paling tidak adik-adik ada 3 manfaat ketika kita mempunyai kemampuan bela diri. Nah, apa saja manfaatnya? Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah manfaat fisik. Nah, bela diri ini sangat bermanfaat loh bagi fisik kita. Contohnya itu terbentuk koordinasi otot-otot yang ada pada tubuh kita.
Lalu terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit serta bisa menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Nah, terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada manusia ini bisa kita lakukan dengan mengikuti bela diri ini. Nah, mengapa demikian ya? Kenapa ketika kita melakukan koordinasi otot-otot tubuh sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah? Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh itu ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung adik-adik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung itu berfungsi sebagai pemompa darah. Nah, sebagai alat pemompa darah, jantung itu kan tersusun atas bermacam-macam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, adapun jaringan penyusun jantung itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Nah, otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Nah, hal ini sangat cocok nih bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah itu sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh kita, terutama otot jantungnya. Nah, untuk itu, adik-adik, hendaknya kita pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah kita seperti jantung. Nah, caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam nih ya, kalian bisa mengikuti ini. Nah, jika kamu tidak peduli dengan kesehatan dirimu, maka akan dikhawatirkan itu timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah kita. Nah, banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Misalnya ada serangan jantung, lalu juga ada stroke. Nah, ini ya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, serangan jantung itu terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan yang terganggu aliran darahnya secara mendadak. Nah, serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelemahan mental. Nah, serangan jantung ini pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam, kemudian akan menjalar ke tangan kiri dan ke rahang kita. Nah, akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Itu serangan jantung adik-adik ya. Lalu stroke. Nah, stroke ini adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan pada peredaran darah otak kita. Nah, gangguan peredaran darah otak itu dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Nah, hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Nah, gangguan fungsi otak inilah yang menyebabkan gejala stroke. Dan biasanya kalau stroke ini ada bagian tubuh yang tidak bisa kita gerakkan adik-adik. Nah, berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentunya dapat kita buat diagram alur jenis penyakit ya. Contohnya ini, serangan jantung itu karena rusaknya otot jantung. Nah, kita buat dulu ya diagram alur terhadap penyakit lain yang dapat mengganggu organ peredaran darah tubuh manusia. Nah, contohnya di sini ada serangan jantung. Itu karena rusaknya otot jantung ya. Hipertensi atau darah tinggi karena pembuluh darahnya pecah. Sklerosis ya, itu karena pengerasan pembuluh nadi. Varises itu disebabkan karena vena yang membengkak. Stroke itu diakibatkan karena pembuluh darah yang tersumbat. Jantung koroner itu disebabkan karena pembuluh darah yang tersumbat juga. Jadi adik-adik, mari kita menjaga organ peredaran darah kita supaya kita tidak terkena penyakit ini nih ya, karena ini sangat berbahaya. Lalu manfaat yang kedua kalau kita mengikuti pencak silat ya atau bela diri, itu adalah manfaat emosional.
Selain bermanfaat bagi fisik kita, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi kita. Nah, dalam seni bela diri, kita itu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Nah, dengan kemampuan tersebut, kita bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Nah, seni bela diri tidak mengajarkan kita untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Nah, ini ya manfaat secara emosional. Yang ketiga, manfaat secara sosial. Nah, dalam seni bela diri kita akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah kita itu harus membela diri. Sedangkan saat kita dalam posisi yang kuat, kita itu harus menjadi pelindung adik-adik bagi yang lemah. Misalnya kita dapat membela diri dari bullying ya, teman yang ada di sekolah. Nah, dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Nah, selain itu, bela diri itu mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya nih, saat berlatih membanting, maka kamu akan berlatih untuk menjaga agar teman kalian itu tidak cedera. Nah, dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Nah, tujuan bela diri ini bukan untuk mencederai lawan kita, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Itu manfaat sosialnya. Nah, selain itu, kita juga diajari nih untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru tetapi pada teman seperguruan, juga kepada lawan. Nah, menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan itu merupakan kewajiban kita adik-adik ya. Nah, saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Nah, ini ya, ini adalah contoh pantun. Nah, adik-adik yang hebat, cermati nih pantun di atas tadi. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Nah, berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, itu termasuk dalam jenis pantun apa ya. Nah, kalau kalian sudah tahu, buatlah pantun seperti pantun di atas dan kalian bacakan. Nah, pantun di atas ini hikmahnya adalah kita sebagai pelajar itu harus menghormati para guru kita. Guru itu merupakan orang tua kita selama di sekolah. Jadi kita harus menghormati orang tua dengan cara ya, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru kita. Nah, dengan demikian kita akan disayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berdasarkan isi pantunnya ini nih, pantun tadi itu termasuk dalam pantun nasihat, karena kita diminta dinasehati untuk menghormati guru dan berbakti kepada orang tua. Demikian tadi adik-adik yang hebat, pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.